Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 1 Juni 2021 berjudul Hidup yang berpusat pada Injil. Bahan bacaan terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat 19-20. Terkadang Injil dipandang hanya sebagai jaket keselamatan. Ya, namanya jaket bisa saja dilepaskan begitu mereka sudah berada dalam keadaan aman. Ada juga yang beranggapan bahwa orang Kristen hanya membutuhkan Injil di awal-awal kerohanian mereka. Injil dipandang terlalu sederhana bagi orang Kristen yang merasa sudah dewasa. Hidup yang berpusat pada Injil mungkin bukan topik yang menarik. Padahal Injil bukanlah aksesoris dalam hidup kekristenan, melainkan motor yang menggerakkan setiap aspek kehidupan. Paulus menjelaskan peranan sentral Injil Yesus Kristus bagi setiap orang Kristen. Penjelasan Paulus dalam bagian firman Tuhan ini berfungsi juga sebagai bantahan terhadap para pemfitnah dan kritikan terhadap para pengajar sesat Yahudi yang legalistik. Bagi Paulus, perbuatan baik memang tidak mungkin menyelamatkan. Namun orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin mengabaikan perbuatan baik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimanakah gaya hidup yang berpusat pada Injil Yesus Kristus? Pertama, hidupnya diperuntukkan bagi Allah. Ayat 19. Hidup bagi Allah ternyata bukan tentang melakukan berbagai praktek kesalehan dengan tujuan membuat Allah terkesan dengan kebaikan kita. Hidup bagi Allah berarti mengakui dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah bagi kita, tanpa didorong oleh kesadaran dan pengakuan terhadap kebaikan Allah bagi kita. Semua kebaikan yang kita lakukan bagi Dia justru melukai hatinya. Sebab bila hal demikian terjadi, pada dasarnya kita tidak hidup bagi Dia, melainkan bagi diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk menyenangkan Dia, hanya kebaikan yang responsif terhadap kebaikan Allah yang benar-benar merupakan kebaikan di mata Allah. Kedua, hidupnya dikuasai oleh Kristus. Ayat 19b-20. Orang Kristen yang hidupnya berpusat pada Injil sadar bahwa hidupnya dikontrol oleh Kristus berdasarkan iman kepadanya. Hidupnya tidak berdasarkan prestasi, pencapaian, maupun usaha-usaha kesalehan manusia. Kesalehan memang merupakan ekspresi dari iman. Beriman kepada Kristus berarti sadar penuh bahwa Kristus yang mengasihi dan berkorban bagi kita. Tanpa iman yang benar, semua kesalehan justru membahayakan. Kita bisa saja merasa diri sudah cukup baik tanpa Kristus. Tanpa iman yang benar, kesalehan tidak lebih sekedar daripada kesalahan. Karya penebusan Kristuslah yang seharusnya menjadi dorongan satu-satunya di balik kesalehan kita. Seluruh aktivitas kehidupan kita diletakkan pada satu poros, yaitu kasih Kristus kepada kita. Dengan terus-menerus mengingat karya penebusan Kristus dan membiarkan kasih ilahi itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita, kita dikontrol oleh Kristus. Bagaimana dengan Anda selama ini? Sudahkah kehidupanmu yang benar diletakkan pada iman yang benar? Apakah imanmu yang benar sudah menghasilkan kehidupan yang benar? Apakah Injil sudah menjadi pusat hidupmu, motor penggerak bagi kesalehanmu? Kiranya kasih Kristus yang tiada taranya terus-menerus mengontrol dan mengarahkan seluruh hidup kita pada kemuliaan Bapa oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya hidup kami terus berpusat kepada Injil-Mu yang menjadi motor penggerak bagi seluruh kehidupan kami, termasuk kesalehan-kesalehan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri, tetapi biarlah Injil yang terus menjadi kekuatan untuk kami hidup, untuk kami bergerak, untuk kami memuliakan Engkau atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.